Tidak ada keharusan Yesus mesti datang. Jadi Yesus melakukannya karena kasih. Karena dia mau. Dia tahu bahwa dia bakal ditolak. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang gak akan percaya. Nanti dia dihina, dia diperlakukan dengan buruk, dia diperlakukan dengan sangat biadab. Tapi dia tetap datang. Sungguh aku datang. Sekalipun dia tidak berhenti. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sekalipun itu untuk mati, sekalipun itu untuk dihina, sekalipun itu untuk dibully. Sungguh aku datang. Itu adalah harga hidup kita, saudara-saudara. Mestinya kita yang mati. Mestinya kita yang dirajam. Mestinya kita yang menanggung semuanya itu. Tapi Yesus mengambil semuanya itu, menimpakan kepadanya. Supaya saudara dan saya hidup. Puji Tuhan, sebelum saya mulai, saya sudah sebenarnya bersepakat dengan semua anak-anak muda generasi. Kalau ruangan ini penuh, kami akan prioritaskan untuk kita berikan tempat duduk kita untuk orang tua. Nah, sementara saya sedang menyampaikan firman, bolehkah anak-anak muda yang mau kasih kursinya, kasih kesempatan buat ada yang belum dapat tempat duduk. Kalau ada tempat kosong, tolong angkat tangan. Yeah. Dan sekaligus juga bagi saudara-saudara yang belum mendapatkan hosti dan anggur, kalau boleh juga angkat tangan supaya bisa dilayani. Terima kasih adik-adik semua mau duduk, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat anak-anak muda kita, saudara-saudara. Mereka bisa duduk cuman dia di lantai. Puji Tuhan. Sambil kita berharap gedung di atas segera selesai supaya saudara-saudara semuanya tertampung. Baik, saudara-saudara, saya akan berbagi dengan saudara-saudara semua di Jumat Agung ini. Ya, kita saking terbiasa hari-hari Minggu sampai tadi hampir mau bilang selamat hari Minggu, padahal ini Jumat Agung, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya beri judul apa yang akan saya mau bagi dengan saudara-saudara ini adalah Amazing Love. Kasih yang luar biasa, kasih yang ajaib. Saya mulai dengan Yohanes 3 ayat 16, ayat yang memang kita sudah hafal dari sejak kita masih kecil. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, nggak tahu ini Paskah keberapa. Seumur kalau saya mengerti ini Paskah ke 50 sekian yang saya ikuti, yang rayakan tiap tahun. Dan mungkin saudara juga sama. Tapi saya merasa begini, ada satu pertanyaan penting yang dilewatkan orang untuk semua perayaan yang kita lakukan, yaitu pertanyaan mengapa. Di dalam tradisi perayaan Yahudi, Paskah Yahudi, saudara bisa dapatkan itu di literatur. Sekarang kan Anda Google, langsung penjelasan lengkapnya itu sudah ada. Nah, di dalam tradisi Paskah orang Yahudi, itu keluarga akan ngumpul. Mereka akan mengingat bagaimana peristiwa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ketika itu mereka ditindas, Tuhan mendengar mereka, lalu kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, pada saat perayaan itu dilakukan, keluarga akan ngumpul, bapaknya itu akan membagikan anggur, cawan itu dibagi beberapa kali, dan pertama, kemudian diikuti dengan makanan-makanan kecil, kemudian diedarkan cawan yang kedua. Pada saat cawan kedua itu diedarkan, menurut tradisi biasanya anak laki-laki, anak yang paling sulung biasanya akan nanya, "Papa, ini kenapa? Kenapa kita merayakan seperti ini?" Lalu berdasarkan apa yang disampaikan dalam kitab Ulangan,
Bapak-bapak orang Israel akan menjelaskan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya bahwa bapak kita, nenek moyang kita dulu adalah orang Aram. Datang, mereka mengungsi tinggal di Mesir. Kemudian pada satu saat kita tuh kita ditindas dengan hebat. Lalu pada saat kesukaran besar itu kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan kita. Dengan tangan Tuhan yang kuat. Dia membebaskan kita. Dia mengeluarkan kita dari Mesir. Sampai kita sudah ada di tanah ini. Tanah yang memang Tuhan janjikan kepada nenek moyang kita. Dan kepada kita. Anak-anaknya kemudian, itu maksudnya. Nah, jadi tidak ada perayaan, ada hari-hari raya yang memang Tuhan perintahkan itu untuk dirayakan. Semuanya itu punya maksud. Itu bukan cuma rame-rame. Itu bukan cuma pesta karena ada, bukan. Semuanya itu Tuhan mau dirayakan supaya mengingat. Itu melambangkan apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan, dan apa yang akan dilakukan di kemudian. So, itu makanya mesti mengerti. Jadi di dalam keluarga Yahudi mereka mengerti Paskah itu apa atau Pesach. Artinya melewati. Nah, saudara-saudara, sekarang kita ke Paskah di perjanjian baru ini yang saudara saya lakukan. Saudara bahkan gak tahu kenapa mesti cari telur. Semua pada saat Paskah, anak-anak orang Yahudi, mereka tahu persis kenapa perayaan Paskah. Sekarang kalau saya tanya, kenapa cari telur? Saudara gak tahu mau ngomong apa. Kenapa? Karena perayaan demi perayaan, kita cuma ikuti perayaan. Kita bikin itu hari libur dan kita datang ke gereja karena ini Jumat Agung. Tapi kita kehilangan makna yang sebenarnya dari Paskah itu sendiri. Minimal anak-anak Ibrani mereka tahu bahwa kenapa kita merayakan Paskah seperti ini. Karena itu dijelaskan. Nah sekarang kita nggak tahu kenapa perayaan Paskah kita nangis-nangis. Bahkan sampai tadi pun waktu saudara nonton film cuplikan The Passion. Saudara masih belum mengerti kenapa Tuhan digituin. Anak-anak apalagi. Mereka gak ngerti kenapa sih sampai Tuhan mesti begitu. Hari ini saya mau berbagi dengan saudara tentang apa sih dibalik semua yang kita rayakan. Mengapa Yesus mesti menderita? Mengapa Kristus mesti disalib dengan cara yang begitu keji? Saudaraku, saya mulai dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nubuatan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Mesias. Ayat yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Tetapi dia tidak ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Begitu detail Nabi Yesaya menggambarkan apa yang terjadi pada Mesias Kristus.
Sehingga ada yang mengatakan, ini seolah-olah Nabi Yesaya sedang duduk di bawah kaki salib. Melihat penderitaan Yesus dan menuliskannya bagi kita. 700 tahun, lebih dari 700 tahun sebelum Kristus lahir. Tertikamnya dia kasih tahu. Bilur-bilurnya, baret-baret, bilur yang panjang itu spesifik dikasih tahu. Wow. Saudaraku, mari kita lihat. 700, lebih dari 700 tahun kemudian penggenapan itu terjadi satu demi satu. Bagian yang pertama, saudara-saudaraku. Ayat yang pertama, siapakah yang percaya? Siapakah yang percaya? Di dalam Yohanes 12 ayat 37 sampai 38, kita akan baca sepotong dari apa yang dialami Yesus. Yohanes 12 ayat 37-38, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lebih dari 700 tahun yang lalu. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tangan kekuasaan Tuhan yang dimaksud itu, ya, Yesaya menyebutnya itulah Mesias. Diberikan kepada pemerintahan itu, diberikan kepada Mesias, Kristus itu. Tapi saudara-saudaraku, ketidakpercayaan Israel sudah dibuatkan Yesaya jauh ratusan tahun sebelumnya. Bahkan sampai hari ini masih tetap pertanyaan ini masih relevan. Siapakah yang percaya? Banyak tanda-tanda sudah dibuat, banyak mujizat sudah dibuat, tapi mujizat tidak membuat orang menjadi percaya. Kalau kita sekarang cari kebaktian-kebaktian yang ada mujizat dan sebagainya, saudara, mujizat bukan jaminan orang percaya. Pertanyaan itu masih terus ada. Dinubuatkan bahwa Mesias akan mendapat penolakan. Orang akan mengeraskan hati. Bagian yang kedua, ayat yang 2 ke 3, dia tidak masuk hitungan. Mesias tidak masuk hitungan. Makanya di ayat yang kedua ketiga dikatakan dia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia dihina, dihindari orang. Orang lewat dia. Orang gak peduli karena dia bukan siapa-siapa. Dia yang masuk hitungan. Saudara-saudara, Yesus bukan cuma ditolak orang banyak. Tetangga-tetangganya sendiri meremehkan dia. Di dalam kitab Yohanes, saudaraku. Lukas 4 ayat 24. Lukas 4 ayat 24, Yesus dia ketemu dengan orang. Di antaranya itu ada tetangga-tetangganya, orang sekampungnya. Mereka lihat bagaimana dia berbicara. Sebagai orang yang penuh dengan kuasa. Mereka juga tahu tentang apa yang sudah dilakukan, mujizat-mujizat dilakukannya. Tapi kemudian mereka bilang begini, bukankah dia anak Yusuf, tukang kayu itu? Langsung semuanya itu berubah. Kenapa saudaraku? Ya, di dalam Lukas 4 ayat 24, dan katanya, kata Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kenapa? Konsep Mesias eskatologis dari orang Yahudi, mereka mesti melihat Mesias itu memenuhi kriteria secara fisik. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 25, di situ dikatakan bahwa Mesias itu akan memulihkan Yerusalem. Jadi mereka mencari seorang penampilan seorang yang anggun, berwibawa. Ini anak tukang kayu. Bisa apa dia? Anak rabi ke? Salah satu bangsawan ke? Anak tukang kayu. Dari kampung kecil. Mesias, sedangkan Mesias ini mesti memulihkan Yerusalem. Dari mereka melihat, nah cocok. Tapi sampai hari ini saudara, yang dikatakan rupa pun tidak. Memang karena kita melihat satu dari luar, dari rupa. Kadang-kadang kita menolak Mesias. Hati-hati jangan sampai kenyamanan kita membuat kita menghargai hal-hal yang sederhana tapi bermakna. Yang ketiga, saudara,
ayat 4-7. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Wow. Ini tidak fair. Ini sesuatu yang tidak adil, saudara-saudara. Saya yang melakukan dosa. Saya yang jahat. Saya yang bikin kesalahan. Kenapa dia yang mesti tanggung? Itu tidak adil banget. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, dikatakan dengan jelas begini bahwa ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita, menanggung semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, kadang kita cuma mau suka ambil yang bilur-bilurnya kita sembuh. Tapi bahkan kita nggak tahu kenapa sampai itu terjadi. Kenapa saya bisa sembuh? Kenapa sampai saya bisa diselamatkan? Kenapa sampai itu saya bisa hidup di dalam kebenaran? Karena ini bukan cuma satu ritual yang dibuat. Ganjaran untuk keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Maksudnya apa? Nah, saya coba menolong beberapa saudara yang saya mengingat kondisi saya dulu. Karena saya bilang begini, Tuhan Yesus ini berkuasa mengampuni dosa. Kalau saudara lihat ada beberapa kali dalam pelayanan Yesus, dia mengampuni dosa. Saya bilang anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Kenapa Tuhan gak mengampuni aja? Kenapa Tuhan mesti mati? Ya, Tuhan tengah bilang ampuni, selesai. Kenapa dia mesti disiksa? Kenapa dia mesti mengalami hal-hal yang keji seperti itu? Kenapa dia mesti berdarah? Kenapa? Kenapa dia mesti mengalami itu? Itu jadi pertanyaan, saudaraku. Nah, saya terangkan sebentar. Pada saat Yesaya bernubuat, Kristus belum lahir. Pada saat itu, hukum Taurat yang mengatur segala sesuatunya. Dan kalau saudara baca kitab Imamat, itu mengatur tentang arti korban itu seperti apa. Saya coba terangkan sebentar tentang apa itu upacara atau penyembahan dengan mempersembahkan korban. Ada korban penebus salah, ada korban keselamatan. Tapi intinya persembahan korban itu adalah supaya ada pendamaian dengan Tuhan. Dosa membuat hubungan kita terputus dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ada korban. Nah, saya minta Calvin mana? Saya minta dibantu untuk saya kasih satu ilustrasi buat saudara tentang bagaimana kalau seorang dia datang membawa korban. Dia salah. Oke? Kaps di sini. Oke? Jadi dia salah. Sekarang karena dia salah, dia datang mengaku dosanya, tapi bukan begitu aja, karena dosa itu tidak bisa dicuci. Dosa itu tidak bisa dengan saudara lakukan kebaikan terus selesai. Tidak. Dosa itu, upah dosa itu maut. Nggak ada cerita. Saudara bangun 10 gereja, tidak ada cerita. Upah dosa itu maut. Jadi karena dia bikin salah, saya kasih contoh. Dia bikin salah, sekarang dia mau minta ampun. Tapi begini, mesti mati. Kamu saja ngeri kan? Nah, akhirnya untuk itu Tuhan menyediakan korban pengganti. Dia membawa, ini cuman kita pakai ilustrasi aja. Domba jantan. Dia bawa domba jantan dan sekarang dia bawa. Dia mempersembahkan. Coba kamu berlutut, bawa, ya. Nah, taruh di sini, ya. Jadi pada saat dia bawa itu, dia kemudian akan menumpangkan tangan. Dia akan meletakkan tangan di atas kepala itu. Kamu taruh salah satu tanganmu di atas itu. Samak, itu bahasa Indonesia, dia akan meletakkan tangan. Artinya begini, kata meletakkan tangan itu punya arti beristirahat atau membaringkan diri atau menaruh dirinya di atas binatang itu. Jadi dengan tindakan ini saudara-saudara, dia mengidentifikasi dirinya itu, yang dosa itu, dengan binatang ini. Jadi pada saat itu, dengan kata lain begini, dia memindahkan kesalahan-kesalahan dia
dosa-dosanya kepada binatang ini. Sudah, kemudian diambil imam, lalu di mezbah itu imam akan menyelesaikannya dengan menyembelih domba itu. Begitu disembelih, darah tertumpah, jangan lupa kitab Ibrani bilang tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, disitulah di mata Tuhan nyatakan selesai. Sekarang dia tidak lagi, karena yang salah tadi sudah diangkut dari binatang ini, hewan kurban ini, dan binatang ini sudah mati. Artinya itu sudah selesai. Nah, terima kasih Kevin. Kurang lebih seperti itu ada dalam gambaran orang Israel. Sekarang yang dinubuatkan Yesaya bukan domba jantan, bukan lembu jantan, tapi tubuh Yesus Kristus yang mesti tanggung itu. Dan yang ditanggung bukan satu orang. Dan yang ditanggung bukan satu bangsa. Yang ditanggung adalah seluruh dunia. Itu dinubuatkan bahwa Mesias akan datang untuk itu. Masih pertanyaan, kenapa? Nah, itu tadi latar belakang. Kitab Ibrani menjelaskan seperti ini, saudara. Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya kalau itu masih ada sampai sekarang, tiap tahun kita mesti lakukan itu untuk hari raya pendamaian. Tiap saat waktu saudara dan saya bikin salah, kita mesti bawa itu korban. Makanya dibilang itu cuma bayangan saja. Bayangkan kalau saudara hidup dengan bayangan. Saya membayangkan kira-kira saya selamat gak ya? Saudara berdoa minta ampun dan saudara membayangkan kira-kira saya diampuni gak ya? Semoga saya diampuni. Itu gak enak banget. Nah, ayat 4, Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Makanya itu diulang-ulang saudara-saudara. Karena dia tidak menghapus dosa. Nah, ayat yang kelima. Saya berharap saudara-saudara mendengarkan ini baik-baik. Karena itu tadi. Ayat 1, ayat 4. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Agak sulit untuk saudara mengerti, tapi saya coba bacakan terjemahan lain dalam The Passion Translation. Dibilang begini, ayat yang kelima. Jadi, ketika Yesus Sang Mesias datang ke dunia, ia berkata, karena kerinduanmu yang utama bukan persembahan binatang lagi, engkau mengenakan kepadaku satu tubuh, supaya aku dapat mempersembahkan diriku sendiri. Itu maksudnya. Ayat yang ke-6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, Yesus bilang, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sebenarnya penulis kitab Ibrani ini sedang menulis apa yang ditulis di kitab Mazmur 40. Dan saudara, dikatakan penjelasannya begini, di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, benar-benar aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu arti Paskah buat saudara. Kalau saudara tahu ini, waktu saudara mengangkat tangan, merenungkan, menyembah, nggak mungkin biasa. Saya sulit melukiskan, tapi begini, waktu membaca ini, tidak ada keharusan Yesus mesti datang. Jadi Yesus melakukannya karena kasih, karena dia mau. Dia tahu bahwa dia bakal ditolak. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang gak akan percaya. Nanti dia dihina, dia diperlakukan dengan buruk, dia diperlakukan dengan sangat biadab. Tapi dia tetap datang. Sungguh aku datang. Sekalipun dia tidak berhenti. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sekalipun itu untuk mati. Sekalipun itu untuk dihina. Sekalipun itu untuk dibully. Sungguh aku datang. Itu adalah harga hidup kita, saudara-saudara. Mestinya kita yang mati. Mestinya kita yang dirajam. Mestinya kita menanggung semuanya itu. Tapi Yesus mengambil semuanya itu, menimpakan kepadanya. Supaya saudara dan saya hidup. Yesus melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh domba jantan dan lembu jantan. Domba jantan, lembu jantan gak punya perasaan. Tidak ada seorang pun yang sesudah pengorbanan itu lalu terima kasih domba. Terima kasih bu, lembu maksudnya. Ada. Lembu jantan gak ada pilihan. Domba jantan gak ada pilihan. Dia diambil, dipilih, langsung dipersembahkan. Yesus punya kehendak. Yesus punya emosi. Yesus punya perasaan. Dia bisa didukakan. Dia bisa menolak. Dia bukan hewan. Dia Tuhan. Dia berkuasa atas semua yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dia berkuasa. Tapi Filipi bilang, dia mengosongkan dirinya. Dia membuat dirinya tanpa kemuliaan. Dan menjadi taat sampai mati di kayu salib. Saya ini siapa? Sungguh aku datang. Itu adalah makna Paskah buat kita, saudaraku. Kepada kambing domba itu, lembu jantan, kita nggak usah, kita nggak ada hubungan. Saya nggak punya hubungan kasih dengan hewan kurban, tapi saya punya hubungan dengan dia, karena dia menanggapi kasih saya. Satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, sekalipun dia berkuasa, dia tidak bisa memaksa manusia mengasihi dirinya dengan segenap hati. Sekalipun ada perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Tapi Tuhan tidak memaksa kita untuk menyembah Dia. Jadi, penyembahan yang terpaksa pada hakikatnya bukan karena kasih. Kalau saudara menyembah cuma karena itu lagu yang ditulis, sebenarnya itu bukan karena kasih. Pengorbanannya bukan keharusan, melainkan karena kasih. Kenapa setiap kali saya menangis untuk dia? Karena saya tahu, saya ada, itu karena dia. Saya ngalamin banyak hal, itu karena dia. Sekarang, kalau saudara masih ingat tadi, ya, prosesi yang tadi, bagaimana korban itu dibawa. Ya, arti korban menurut kitab Imamat yang dikatakan begini, ada sebuah komentar, dia katakan bahwa ketika itu korban itu, domba jantan itu mesti tidak bercacat. Kalau saudara baca kitab Imamat pasti ada tulisan itu, tidak boleh bercacat, harus sempurna, tidak boleh ada cacat. Makanya ada penggembalaan sendiri untuk domba-domba yang dikhususkan untuk korban, tidak boleh bercacat. Tapi, saudaraku, yang mesti diperhatikan adalah bahwa iman penyembah itu sama perlunya dengan korban yang dia bawa.
Jadi dia boleh bawa korban yang sempurna, yang tidak bercacat, yang mahal bahkan. Dia boleh bawa korban yang mahal banget. Dia bawa domba yang mungkin itu harganya mahal. Nggak peduli dengan itu. Tapi apakah pada saat dia mempersembahkan, imannya ikut nggak? Bayangin saudara, kalau misalnya dia tumpang tangan seperti tadi. Tanda bahwa ini kesalahan saya sudah timpakan loh. Kemudian domba itu, karena ini ritual, dia dipotong. Terus si penyembahnya bilang, mudah-mudahan saya diampuni. Kiranya saya diampuni. Terus dibalik lagi bikin dosa lagi. Nanti kan kalau saya bikin dosa, saya tinggal bawa korban lagi. Artinya dia nggak ada imannya. Sama kan sekarang saudaraku. Kita datang, kita mengamenkan. Kita bilang yes, amin. Tuhan mengasihi saya. Yesus sudah mati buat saya. Tapi saudara nggak yakin bahwa dia benar-benar mengampuni. Dia benar-benar membaharui hidup saya. Mana tandanya? Saya tetap hidup kayak dulu. Saya nggak ada perubahan. Artinya kamu nggak percaya penebusan yang Kristus lakukan. Apalagi kalau misalnya kita cuma menyembah, ya kita menyembah, kita nyanyi. Tapi ya bagus lagunya. Bukan soal bagus. Kamu ada nggak di dalam nyanyian itu? Karena itu termasuk dalam penyembahan yang terpaksa. Saudara pasti nyanyi karena semua orang nyanyi di samping kanan kiri. Ibrani 11 ayat 6 berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow. Bayangin, sekarang kita sudah di dalam perjanjian baru, kita nggak perlu lagi saudara-saudara. Kita tidak perlu lagi tumpang tangan di atas kepala hewan korban itu. Tidak perlu lagi. Karena Yesus sudah mengambil semuanya. Tanpa saudara taruh tangan, Yesus sudah mengambil semuanya itu dan menimpakan itu kepada dirinya sendiri. Allah menimpakan kepada dia kejahatan kita sekalian. Itu membuat tadi, Lamisa. Dan sekarang apa yang kita, bagian kita, apa? Bagian kita, yang pertama saudaraku, percaya bahwa Dia ada. Kemarin saudara baru dengar, hari Minggu baru saudara dengar. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai I am that I am. Aku adalah aku. The existing one yang sudah ada, yang hadir, pribadi yang memiliki eksistensi atau keberadaan sampai pada kekekalan. Itulah yang dibilang, aku adalah aku. Bahkan ada yang bilang begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang adalah titik-titik. Saudara bisa isi titik-titik itu. Karena begini, seperti kemarin dalam kitab Mazmur, waktu saudara tahu bahwa perjalanan ini, perjalanan yang tidak mudah, kita akan bilang, Tuhan adalah penjagaku. Dan waktu saudara sedang ada dalam satu kebutuhan mendesak, Tuhan adalah penolongku. Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Karena I am that I am. Aku adalah. Tuhan melindungi. I am your protector. Tuhan yang menjagai saudara. Tuhan yang melindungi kita semua. Tuhan yang menyediakan. Dia datang bahkan ketika kita sendiri. Dia adalah teman yang setia. Keraguan akan Allah akan terjadi saudaraku. Ketika kita tidak pernah mengalami kasih Allah. Karena orang yang mengenal Tuhan, dia tahu. Dia tahu Tuhan itu nyata. Tuhan ada maksudnya, Tuhan itu nyata. Karena kasih itu nyata saudaraku. Saya tidak bisa melihat Tuhan. Tapi saya bisa merasakan kasih-Nya. Saya tidak bisa lihat Dia. Bagaimana dia pegang saya secara fisik. Tapi saya bisa menyadari akan kehadirannya. Akan apanya? So, sebenarnya itu. Jadi hal yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu nyata. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Tadi Nabi Yesaya mau mulai begini. Siapakah yang percaya? Siapakah yang akan percaya?
pastikan bahwa saudara adalah orang yang percaya. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Keadaan kita lagi tidak menyenangkan, tidak mengubah satu pandangan, tidak mengubah iman saya bahwa Tuhan tetap ada. Mungkin ada banyak yang ragu dan berpikir begini bahwa, Bung, sorry, dosa saya terlalu berat. Tapi kamu diampuni. Iya, cuman ini berat sekali, Bung. Dosa saya berat. Saya sudah tahu kebenaran. Dan sekarang saya jatuh. Waktu itu saya sudah datang, saya sudah selesaikan itu. Tapi sekarang saya jatuh lagi. Tuhan masih mau ampuni? Ampuni. Tapi Bung, dosa saya ini berat. Saya jatuh dengan hamba Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang merasa begini, kalau kejatuhan itu melibatkan hamba Tuhan, dia lebih berdosa dari yang lain. Padahal di mata Tuhan dosa itu sama. Tapi saya jawab ini buat saudara, pasti diampuni. Tapi saya lakukan itu. Iya, sekalinya kamu bilang kamu bertobat, diampuni. Tapi dosa saya ini bejat, Bung, keji. Saya akan tanya, lebih keji mana? Perbuatan kamu atau perbuatan orang kepada dia disalib? Coba kasih tahu, kekejian macam apa yang tidak dialami Yesus? The Passion tadi yang diputar sekejap menurut Pak Gembala, itu belum melukiskan yang sebenarnya. Hancur tubuhnya. Jauh lebih mengerikan. Karena daging memang harus disalibkan secara biadab. Dan kalau Yesus sudah menanggung semuanya itu, kenapa kita masih meragukannya? Kenapa saudara masih meragukan seolah-olah yang itu tidak bisa diampuni? Dia sudah mengalami yang lebih keji dari itu. Jauh lebih dalam, bejatnya itu jauh lebih dalam. Dia sudah ambil semuanya. Saudaraku, kasih Tuhan selalu lebih besar dari rasa tertuduh dalam kita. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang sepertinya dalam perjalanan ini saudara sudah lelah. Saudara lelah dengan diri sendiri. Karena berusaha untuk keluar tapi gak pernah bisa. Akhirnya saudara menyerah dan saudara bilang, saya gak bisa berubah. Saya seperti ini. Mari saya kasih tahu buat saudaraku. Tuhan saja tidak menyerah. Kenapa saudara menyerah? Dia bilang, sungguh aku datang. Gak ada apapun yang membuat dia tertarik. Secara manusia tidak satu yang membuat menarik. Yang ada, kita gak tahu apa yang dalam hati Yesus. Tapi dia datang untuk saudara. Yang hari ini mungkin mau berhenti. Saya bilang, bangun, bangkit lagi. Tuhan gak menyerah dengan kita. Jangan menyerah dengan hidup kita. Yang kedua, cari dia dengan sungguh-sungguh. Sekalipun tadi kita tahu bahwa dalam nubuatan dia tidak masuk hitungan. Tapi kita mau mencari dia dengan sungguh-sungguh. Kita bukan cuma datang karena kita orang Kristen. Bukan. Kita bukan datang ibadah karena kita cuma mau ini ritual agami. Bukan. Karena kita tahu. Kita tahu di Paskah ini kita tahu. Dia lakukan sesuatu yang besar dahsyat untuk saya. Tapi dunia. Bagi dunia dia tidak masuk hitungan. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang kalau ditanya, siapakah yang percaya? Saya Tuhan, saya mengasihi engkau. Kita tidak bisa menyembah pribadi yang kita tidak kenal. Tapi kalau saudara tahu akan kasihnya, saudara buka hati untuk mengalami kasihnya. Kasihnya gak pernah berakhir. Kasihnya itu kekal. Firman Tuhan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan selalu melampaui apa yang kita pikirkan. Pemazmur bilang begini, ketika aku berhenti, masih saja engkau bersama-sama dengan aku.
Tuhan mengasihi kita, saudara-saudaraku. Jangan menyerah. Dan yang ketiga, saudaraku, terimalah kasih karunia-Nya. Bagian kita, mari di Paskah ini kalau kita mengerti kenapa Yesus datang. Karena ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Dia sudah mengambil apa yang tadinya beban yang dalam kita. Saya selalu pada anak-anak rohani saya, waktu saya share, waktu dia dalam beban, saya bilang, hey, Tuhan sudah tanggung semuanya. Kamu gak bisa tanggung, kasih buat dia. Karena dia sudah ambil, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dia sudah ambil semuanya. Jangan simpan buat saudara. Saudara gak bisa tanggung. Dia yang bisa tanggung. Terima kasih karunia-Nya. Terima itu dengan iman. Terima pengampunannya. Ada banyak di antara kita yang duduk hari ini. Saudara bahkan tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Ada mungkin yang bilang begini. Ini waktunya saya mau mati saja. Tuhan mati supaya kamu hidup lebih lama. Kenapa saudara mau mati cepat-cepat? Itulah kasih karunia. Terima kasih karunia-Nya. Karena Tuhan mati buat hal yang biasa-biasa. Kalau saudara tuh biasa-biasa. Harga diri kita tuh harga Yesus di kayu salib. Jangan turunkan itu, saudaraku. Saya bacakan Roma. Roma pasal 5. Mulai dari yang pertama. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dengan peace, damai di hati. Tidak ada rasa tertuduh, tidak ada rasa tidak layak. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Orang banyak yang merasa takut. Saya anak Tuhan, kenapa saya masih sukar? Dalam kesukaran kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Boleh kesukaran, boleh sesuatu yang tidak mudah, tapi Tuhan beserta dengan saya. Jalan yang saya masuki mungkin jalan yang saya nggak tahu bagaimana jalan ini, saya nggak tahu saya mau diapain, tapi saya percaya Tuhan penjaga saya tidak pernah terlelap. Makanya kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terima itu, saudaraku. Dia ada dalam kita. Jangan lupa, suara dia lebih besar dari tertuduh. Suara tuduhan itu datang dari yang tidak mengasihi saudara. Tapi yang menghargai saudara ini, yang mati buat saudara. Dia yang bilang kamu berharga. Dan aku mengasihimu. Saudaraku, saya ini ilustrasi. Saya berutang. Rumah, saya mau beli rumah. Karena saya mau beli rumah, uang saya nggak cukup, saya pinjam di beberapa bank. Dan kemudian karena masih nggak cukup lagi, saya pinjam dari salah satu orang saudara. Dan saudara saya meminjamkan jumlah uang cukup banyak. Dan kemudian saya berjanji bahwa saya akan mengangsur itu. Satu ketika terjadi satu hal yang saya tidak bermaksud seperti itu, tapi saya nggak bisa bayar. Tadinya kalau ketemu dengan orang itu senang. Kali pertama saya bilang, bro, sorry, saya nggak bisa angsur. Dia bilang nggak apa-apa. Kali kedua, sama. Kalau yang pertama ketemu di gereja, yang kedua ketemu di mall. Kali ketiga ketemu dalam perjalanan sama, jalan pagi sama-sama. Ketiga, keempat, kali ketujuh, saya sudah nggak mau ketemu dia lagi. Karena saya tertekan bro, belum bayar utang. Dan ketemu, tiap kali ketemu senyum kayak seolah-olah saya pasti akan lunasi. Saya tertekan banget. Saya gak mau ketemu dengan dia.
Setiap kali di gereja saya pasti akan masuk. Kalau dia masuk pertama, saya masuk kedua. Kalau dia masuk kedua, mungkin saya akan skip gereja. Karena saya nggak mau ketemu dengan dia. Satu kali saya ketemu dengan dia, tanpa saya sengaja. Saya ketemu. Saya sudah tertekan banget, deg-degan. Saya mau bilang apa, ini mau taruh di mana muka. Tiba-tiba dia datang, dia peluk. Bro, gak usah dipikirin. Saya bilang, saya belum bisa bayar. Jangan dipikirin, sudah selesai. Dia bilang, hah? Mendadak yang tadinya beban itu hilang. Serius bro, serius. Sudah, nih buktinya, sudah selesai. Dia robek semua itu. Sudah, saya sudah, aduh bro thank you. Saya bilang, by the way brother, yang di bank itu dan bank ini sudah selesai. Saya sudah selesaikan, ini buktinya. Saya pastikan saudara, dalam setahun, orang yang saya pengen jumpai tiap hari dia. Kenapa? Setiap kali ketemu dia, ada damai di hati. Kalau dengan manusia saya begitu, bagaimana dengan dia Tuhan? Yang ambil semua beban di hati. Itu makanya setiap kali saudara berdoa menyembah, ada damai di hati. Karena Tuhan gak menuntut apa-apa. Yang menuntut itu manusia. Yang menuntut itu agama, bukan Tuhan. Karena dia bilang semua sudah selesai. Pak sekeranya dia bilang, selesai bro. Selesai sis. Sini. Tapi saya begini Tuhan. Udah selesai. Saya sudah tanggung. Jadi kalau saya sudah tanggung, yang kamu tanggung. Berat. Biar saya saja, kata Tuhan Yesus. Ayat 6, Roma 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya undang teman-teman pemuji ada di sini. Saudaraku, untuk ayat yang terakhir ini saya mau jelaskan. Kenapa judulnya ini Amazing Love? Karena kasih Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Ayat ini dibilang tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Pengertian kata benar itu bisa diganti dengan adil. Maksudnya itu adalah adil. Lalu yang berikut, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, terjemahan lain untuk baik, kata baik itu penolong atau sponsor. Jadi begini, Paulus sedang menulis ini bahwa untuk dua ini yang adil itu karena dia nggak mencurangi siapapun, dia baik aja, dia nggak peduli orang, dia nggak sentuh orang, dia nggak bikin salah buat orang lain. Nah itu di bawah yang baik, karena yang baik dia penolong. Mungkin untuk ada kalau misalnya ada orang yang menolong kita mau mati buat dia, kita pasang badan buat dia. Tapi kalau orang yang cuma adil saja, hidupnya biasa-biasa, ngapain mati buat dia? Nah saudara, kita ini adil tidak, benar tidak, baik juga tidak. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa, kita masih benci Tuhan. Sebut satu yang benar dari saudara, sebut sesuatu yang baik dari saudara yang membuat dia mati buat kita. Kasih tahu. Kira-kira prestasi apa, kebaikan apa yang membuat Kristus mau mati buat kita? Tidak ada saudaraku. Gak usah dicari. Nggak akan ada. Tapi di sini dikatakan, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengapa? Kasih Tuhan itu amazing, luar biasa. Karena yang pertama, saudara nggak bisa ukur kasih Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Dia menjauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat, bukan dari utara ke selatan. Karena ada kutub utara, ada kutub selatan, tidak ada kutub barat dan kutub timur. Artinya saudara nggak bisa mengukur kasih Tuhan.
Kasih Tuhan tidak bisa diukur dalam hidup kita. Itulah kasih Tuhan. Dan yang kedua, karena kita tidak layak. Tidak ada satupun yang membuat kita selayak bahwa Kristus mati buat saya. Enggak, tapi itulah kasih Tuhan. Artinya begini, you are amazing people. Kenapa? Karena amazing love ada dalam saudara. Kamu itu luar biasa. Karena kita ditebus dengan satu kasih yang luar biasa. Ayat yang terakhir saudaraku. Saya mengutip 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan, keraguan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya percaya lewati Paskah ini, saudara bisa mengasihi satu dengan yang lain. Saudara bisa buka diri saudara, bahwa saya bisa berubah. Karena Raja saya mati untuk saya. Saudara akan berhenti menghakimi diri sendiri. Mengatakan saudara orang yang tidak berguna. Karena Kristus tidak mati untuk orang yang tidak berguna. Saudara berharga karena saudara ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan memberkati.